Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ammar Bugis lahu ikhwatus shagir. Ya, ikhwah shagir, perempuan, adik perempuan sama seperti beliau. Dan sudah menjadi seorang dokter. Jadi memang tidak ada halangan. Ya, kita ini kadang-kadang masalah pikiran juga. Masalah ketakutan, masalah kekhawatiran. Beliau membuat buku judulnya Akhirul Mustahil. Penakluk Kemustahilan. Sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan. Mudah-mudahan bisa segera didistribusikan lewat kita diantaranya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kenapa saudara-saudara semua misalkan tidak bisa berangkat haji ke Baitullah? Liane yumkin fikratahum. Ini pikiran kita. La yumkin ana haji lal Makkah. La yumkin ana miskin. La yumkin ana punya utang banyak. Ladai yadin kathir. Wah, pokoknya pikiran kita yang memenjarakan kita. Akhirnya kita nggak bisa pergi, benar-benar nggak bisa pergi. Saudara yang punya utang, ada di sini yang punya utang? Mana? Masya Allah. Endahum din. Punya utang ya kok bangga gitu. Coba sekali lagi, siapa yang punya utang? Itu dia, jangan ngacung. Ngapain ngacung? No, I have no problem. Lah, main di masalah. Kelas. Gitu enggak ada masalah. Itu bukan utang kok. Itu peringatan dari Allah. Itu bukan utang kok. Itu kasih sayang dari Allah. Itu bukan utang kok. Itu tanda. Min alamat. Min Allah liyakuna minat ta'ibin. Agar kita semua jadi orang-orang yang taubat. Kenapa punya utang? Begini. Enggak. Siapa yang lagi sakit? Bilang, enggak, saya enggak sakit, saya sehat. Saya lumayan pakai tuh akhir-akhir ini gitu. Kemarin bertahan juga tuh, sakit perut. Ya tapi kita coba bertahan gitu. Udah ada tuh penelitian. Hanya dengan bilang, saya sehat. Saya kuat. Saya enggak apa-apa. Saya enggak punya penyakit. Insya Allah saya sembuh. Begitu terus, subhanallah, ada penelitian maju. Kemudian kesehatan seseorang karena berpikir dan berkalimat yang positif. Ibu-ibu kan biasanya udah gak kuat kaki tuh ya. Susah bangun kan. Makin dia tua, makin dia susah bangun. Emang udah begitu, ditambah lagi pikirannya begitu. Setiap ketemu orang, aduh emak mah susah bangun. Ketemu orang lagi, aduh emak mah susah bangun. Ketemu orang lagi, aduh emak mah susah bangun. Aduh Pak Haji mah susah bangun. Susah berdiri, susah naik tangga. Udah gak bisa ini, gak bisa itu. Akhirnya masalahnya ditumpuk terus. Keyakinan negatif ditumpuk. Masya Allah. Coba ya. Jadi seperti yang Syekh Ammar Bugis itu bilang, takun qahir, jadilah takun qahiran, jadilah Anda ini qahiran, penakluk gitu. Jadilah penakluk ketakutan diri sendiri, penakluk kemudian kecacatan diri sendiri. Lebih baik bilang, insya Allah saya kuat tuh ke atas. Walaupun faktanya nggak kuat, biar aja, insya Allah saya bisa ngadepin hari esok. Insya Allah besok saya bisa ngadepin yang nagih. Insya Allah duit saya bakal balik. Jangan, nggak mungkin balik kali duit. Nggak balik beneran. Insya Allah bakal keganti beneran. Nggak bakal keganti beneran. Firasat dikasih sama Allah bukan buat mewujudkan jadi benar lantaran kita yakin. Firasat dikasih oleh Allah supaya kita cepat ambil wudhu. Sholat sunnah 2 rakaat. Contoh, rasanya bakal ada maling nih, periksa lagi.
Pergi baru sesaat rasanya kayaknya ada apa ya. Kayak ada maling nih. Balik lagi periksa, bener udah dikunci. Bab khalas muglak. Udah dikunci. Tapi jalan lagi. Tapi udah dia. Jadi beneran gitu. Firasat dikasih. Kayaknya bakal ada maling nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah kok rasanya gak enak ya. Itu dia kalau mau begitu. Langsung nyebut Allah. Saudara-saudara misalkan apalagi. Sering begini nih. Ustadz bisa konseling gak? Apa tuh? Saya ini punya proyek ya Ustadz. Tagihannya turun tanggal 15 Januari. Insya Allah 100 juta. Tapi masalahnya, belajarlah jadi orang yang memotong sampai situ saja. Paham? Paham tidak? Tidak paham? Paham tidak? Paham yang tidak? Tidak paham? Blow on dong. Perhatiin. Ustadz, saya mau konseling dong. Ya silakan. Saya ini punya tagihan tanggal 15 Januari. Tapi masalahnya potong langsung. Potong langsung. Jangan ada tapinya. Satu aja omongannya. Ustadz doain ya. Tanggal 15 tagihan saya mudah-mudahan cair. Khalas. Jadilah the winner. Kun the winner. Wala takun the loser. Jadi the winner. Jangan jadi the loser. La tahzan innallaha ma'ana. Asal Allah betul ma'akum. Masalahnya kan Allah lah ma'ana. Allah gak sama kita. Apalagi misalkan. Ustadz saya ini pengen punya anak ya. Masalahnya saya gak punya jodoh. Enggak usah disebut tidak punya jodohnya. Lebih baik begini ngomongnya. Ustadz saya pengen punya anak. Doain supaya saya segera berjodoh. Selesai. Kalimatnya seperti itu. Ustadz saya kalau nggak bayar 2 minggu lagi bakalan diusir. Rubah kalimatnya. Ustadz alhamdulillah saya masih punya waktu 2 minggu. Selesai. Tinggal 3 hari. Rubah. Masih ada 3 hari. Tinggal 1 jam. Masih ada 1 jam. Jadi sempat bebenah. Kalau sampai diusir sempat bebenah. Begitu diusir, kalimatnya gimana? Alhamdulillah, akhirnya ngalamin juga diusir. Kalaupun nanti saya, dan insya Allah saya bakalan jadi orang kaya atas izin Allah, saya kalau punya kontrakan tidak akan pernah mengusir orang. Karena rasanya sakit ya Allah. Jadi selalu cari cara. Karena Syekh Ammar ini dari kecil dia tidak pernah merasa dia ini cacat. Masya Allah Syekh. Gak ada dia gak pernah merasa begini. Dia malah bilang begini. Orang cacat itu yang kagak ngapal Quran. Tuh. Loh ente lo cacat pada. Siapa yang cacat? Yang gak mau jalan ke masjid. Dia cacat. Toh wah kena lagi gitu. Kaki ade. Ya. Dia sering tuh baca Quran yang. Masya Allah dia bilang. Allah sudah kasih kita 2 mata. Ainain wa lisan wa syafatain. Wa hadainahun najdain. Falak tahamal aqabah. Wah dia bilang yang cacat itu siapa dia bilang. Yang cacat itu. Kalian para laki-laki yang punya 2 kaki tapi tidak berjalan ke masjid. Termasuk saya kalau tidak ke masjid saya cacat. Siapa cacat? Yang tunarungu siapa sih? Man la yasma. Manilladzi la yasma. Laisal insan. Alladzina la yasma'una kalamal insan. Walakin ya la yasma'una kalam Allah.
adzan muadzinun, adzana muadzinun, nada munadin min masajid. Tapi kita nggak dengar, itu cacat namanya. Kita tunarungu, punya kuping sih, agak ngedenger, itu tunarungu. Manil ladzi a'ma amhum la yubsirun, apa mereka yang tidak bisa melihat? La, si Ceh bilang la. Al-a'ma, mereka yang buta itu siapa? Yang tidak bisa melihat Quran, padahal dia punya mata. Yarol masakin wala sadaqah, ngelihat orang-orang miskin tapi tidak ada sedekahnya. Yarol mall istimrar, lihat mall terus-terusan. Ngelihat aib, ngelihat yang Allah tidak ridha, subhanallah. Kita jadi orang cacat menurut saya. Jadilah orang-orang yang the winner sih. Saya nggak pernah merasa cacat. Karena itu dia menolak masuk di sekolah orang-orang cacat. Nggak mau dah. Enggak, saya nggak cacat katanya. Ya, saya nggak cacat. Dia tuh sekolah Pak. Di Saudi itu nggak ada guru. Cuman dikasih materi. Tapi jadi juara 1. Ketika di kampus, di university, di Jeddah sana, di Saudi sana. Subhanallah, malah nomor 1 sejamiah. Sejamiah, se-university juara 1-nya. Syekh tuh. Syekhna. Kalau kita gimana? Saya cuman SMA sih. Aduh, ayalah. Mana bisa SMA bertarung. Mana bisa SMA. Udah gak bisa beneran. Bilang dong, alhamdulillah saya SMA Pak. Alhamdulillah saya SMA. Pokoknya mah biarin saya punya utang banyak. Yang penting lagi susah lah. Nadanya the winner. Tapi the winnernya kayaknya putus asa begitu. Alhamdulillah Pak, saya lagi disayang Allah. Gitu kalimatnya. Kalau gak punya utang mungkin saya gak kenal masjid. Kalau gak punya utang saya mungkin gak sodakoh. Saya tuh gak lulus-lulus subhanallah. Kenapa? Karena kemarin saya selalu mengatakan sa'ab, susah. Sekarang kemarin malam saya rubah menjadi sahal. Mudah. Saya bilang saya punya impian. Atamanna an akuna imaman fi Masjidil Haram. Saya punya cita-cita pengen jadi imam di Masjidil Haram. Maujud tariqatani, saya bilang sama Syekh. Ada 2 tarikah. Ada 2 sabil. Ada 2 jalan. There are 2 methods. There are 2 ways. To be an imam di Masjidil Haram. Gimana? Al-awwal, al-ula, at-tariqah, as-siyasiyah. Yang pertama adalah tariqah politik. Jalan politik. Saya ceritakan Kiai Sani Tarmizi. Jamil saya ceritain. Para asatidz saya ceritain ke Syekh. Ketika ke Zaru Istiqlal Masjidul Akbar di Asia Timur. Saya bilang sampai-sampai saya berdoa di Tanah Suci. Ya Allah, kalau emang jadi imam di Masjidil Haram, jalannya emang harus jadi presiden dulu. Nggak apa-apa deh. Kalem, ngomongnya kalem. Nggak ada nafsu. Karena incerannya bukan presiden, ngapain juga. Incerannya imam. Kalau emang jalan jadi imam, harus jadi presiden dulu. Nggak apa-apa deh. Habis itu kan saya terbang nih ke Saudi. Ya kan, kunjungan dong. Kunjungan negara kan. Terus ditanya sama Raja Saudi. Ya Syekh Mansur, apa yang kamu mau inginkan? Ya Rais Al-Jumhuriyah Indonesia ini apa yang kamu inginkan? Saya bilang, mau jadi imam. Di mana? Masjidil Haram, Madinah Nabawi. Ayo berangkat. Subhanallah. Berdiri nih saya jadi imam di situ. Saya umumin dulu. Yusuf Mansur nih. Anak imam malahan. Ayo. Yang benar. Soft yang benar. Ratain. Matiin handphone. BB simpan. Jalan. Betul.
Ula al-awwal at-tariqah as-siyasiyah. Habis itu saya umumkan nama warga negara Indonesia, quit. Saya berhenti. Silakan ganti. Silakan cari wakil naik sana. Saya cuma pengen jadi imam saja sudah. Enggak ada yang lain sudah. Terjanjian sama wakil, bulan depan gue jadi presiden lagi ya. Ini bulan depan gue naik lagi mau jadi imam. Yang kedua at-tariqatu tijariyah. Jadi yang kedua ini adalah lewat bisnis. Sama aja Pak, lewat bisnis kok sama aja. Kalau saya jeng-jeng sama putra mahkotanya, kalau saya mau jeng-jeng bisnis sama cucunya raja, insya Allah sejengkal, nggak lama lagi. Insya Allah nyampe. Caranya udah deket mah caranya, udah kecium. Ini firasatnya, saya nggak berani nyebut firasat siapa sih, firasat Yusuf Mansur aja lah. Kalau kita jadi punya pesawat sendiri, maskapai sendiri, saya maunya kerjasama sama anak-anaknya raja. Lah berarti kan udah dekat. Dan siapa saja bisa begitu. Lawang Cina-Cina aja udah begitu sama anak-anak raja. Masa kita yang muslim, kita yang punya atas izin Allah ngelola pesantren nggak bisa. Salah satu maskapai penerbangan laisa minna minhum, kerjasamanya sama anak-anak sana. Nah kira-kira kalau saya sama-sama anaknya, sama-sama cucunya, masa nggak ditegur sama bapaknya? Siapa nih cakap Mamat? Besok Mansur saya. Gimana bisnisnya sama anak saya, sama cucu saya? Alhamdulillah jalan. Biasa orang Arab itu tahadau, dia biasa saling memberi hadiah. Ini hadiah dari saya. Apalagi yang mau dimaui oleh Anda. Pasti gitu kira-kira pertanyaannya. Terus saya bilang dah, ya Syekh, saya ya Malik, saya pengen jadi imam. Insya Allah boleh, pasti boleh. Sama aja Pak, di sono sama di sini sama aja. Asal ente deket, jadi di mana-mana ada begitu. Di mana-mana asli. Bener. Insya Allah. Tapi saya lupa. Nasitu at-tariqata ar-rabbaniyah. At-tariqa ats-tsalitsah. Ana lupa. Tariqah yang ketiga. Tariqahnya kita nih. Tariqahnya tauhid. Yakni tariqah rabbaniyah. Jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kama qassasa Syekh Shalah. Wa yu'akkid al-masyayikh min Yaman min Suriah. Kisah min Imam Sudais. Lama fi sigarihi, ketika Imam Sudais itu kecil. Ibunya Imam Sudais kalau marah sama Imam Sudais apa dia omongnya? Idhab anta ila Masjidil Haram kun imaman hunak. Pergi kamu ke Masjidil Haram jadi imam sana. Marahnya begitu. Jadi kalau jewer anak kun Yusuf Mansurnya. Kun Rais Jumhuriyah. Jadi jangan anak setan nih. Ya waladu syaitan yuktakunu syaitan. Jangan marah. Ghadabul doa. Kalimatul 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 walid, doa don. Subhanallah, doa juga. Kalau emang doa juga ya begitu aja. Marahnya aja begitu, apalagi doa ibunya. Doanya ibu Imam Sudais apa? Allahumma ja'alni, dia bilang, ya Allah jadikan anak saya Sudais imam di Masjidil Haram. Betul, 24 tahun. Karena umruhu 24. Itulah awalnya dia menjadi imam di Masjidil Haram. Subhanallah. Jadi emang benar nggak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa tuh thariqah yang ketiga. At-tariqatu ats-tsalitsah, yakni at-tariqah ar-rabbaniyah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pengen mobil, rumah, motor, utang lunas, jodoh, apalagi anak pengen soleh, semua sama, semua adalah doa, minta sama Allah.